Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Anissa Putri, Arum Cahyaning Tias, Mega Mayangsari. Baik, masuk semua ya. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas materi mengenai sumber energi. Nah, sebelumnya ini Ibu sudah membawa contoh dari tanaman. Ibu mau tanya, kenapa tanaman ini bisa hidup? Tahu apa alasannya? Ya, jadi tanaman ini bisa hidup karena adanya air. Kemudian, ya adanya cahaya matahari. Jadi, cahaya matahari ini dapat membantu pada proses fotosintesis tanaman. Jadi, tanpa sinar matahari ini, tanaman tidak bisa melakukan fotosintesis. Selanjutnya, ada yang tahu? Ya, angin. Angin juga membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, jadi air, kemudian cahaya matahari, angin itu memiliki peran penting dalam tumbuhan. Tidak hanya tumbuhan saja, tetapi juga pada manusia. Contoh dari sumber energi. Apa itu sumber energi? Ada yang tahu? Ya, sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan sumber energi. Itulah yang disebut dengan sumber energi. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai sumber energi satu persatu. Dari yang pertama yaitu sumber energi matahari. Contoh dari sumber energi matahari. Di sini ada gambar matahari. Nah, sumber energi matahari ini memiliki peran penting bagi kehidupan kita untuk membantu dalam kegiatan dan rutinitas kita. Nah, lalu apa manfaat dari sumber energi matahari ini? Terdapat banyak manfaat dari sumber energi matahari ini. Ada yang tahu apa saja manfaat dari sumber energi matahari? Ya, benar. Jadi sumber energi matahari ini dapat membantu untuk mengeringkan pakaian yang basah. Selanjutnya Ibu juga punya contoh, ini pada gambar, ini adalah contohnya. Itu yang pertama yaitu membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, tanpa ada matahari proses fotosintesis ini tidak dapat terjadi sehingga tanaman ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Kedua yaitu dengan adanya sumber energi matahari ini dapat menyinari bumi. Jadi ketika siang hari bumi tidak akan gelap. Nah, selanjutnya mungkin anak-anak ada yang tahu selain dari gambar Ibu tadi. Iya, benar. Jadi dapat juga untuk membantu mengeringkan pakaian. Nah, selanjutnya ini juga ada gambar yang tadi disebutkan yaitu dapat mengeringkan pakaian. Selain itu mungkin ada yang tahu? Ya, jadi selain ini untuk daerah di pantai atau laut itu dapat membantu untuk proses pembuatan garam dan juga pengeringan pada ikan. Kedua yaitu sumber energi air. Apa itu sumber energi air, Bu? Jadi sumber energi air itu sama halnya dengan sumber energi cahaya, yaitu sumber energi yang dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas dan rutinitas. Jadi sumber energi air ini sama pentingnya dengan sumber energi matahari. Nah, apa saja manfaat dari sumber energi air? Nah, di sini ada gambarnya. Jadi ini contoh dari pemanfaatan sumber energi air.
Tuh pada gambar ini contohnya ada untuk minum, kemudian untuk mandi. Mungkin yang lain ada yang tahu? Iya, untuk menyiram tanaman, untuk membersihkan barang-barang yang kotor, terus untuk pengairan di sawah dan lain sebagainya. Jadi air ini sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, sampai sini sudah paham? Contoh dari sumber energi angin. Di sini ada gambar kincir angin. Jadi, pemanfaatan sumber energi angin ini salah satunya yaitu untuk menggerakkan kincir angin. Jadi, tanpa angin, kincir angin ini tidak dapat bergerak. Nah, selanjutnya mungkin bisa juga untuk membantu penyerbukan dalam tanaman. Nah, mungkin ada yang tahu selain itu apa saja manfaat dari sumber energi angin ini? Iya, jadi sumber energi angin ini juga dapat menggerakkan kapal nelayan ketika akan berangkat dan pulang dari mencari ikan. Cara kita melestarikan sumber energi itu berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan menghemat sumber energi cahaya. Lalu bagaimana caranya menghemat sumber energi cahaya? Mungkin ada yang tahu? Iya, jadi dalam menghemat sumber energi itu dapat berupa yaitu menggunakan air secukupnya dengan cara misalkan seperti kalian di rumah apabila selesai mandi, mencuci baju, jangan lupa untuk menutup kembali keran agar airnya tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, selain menggunakan air secukupnya, ada lagi yaitu mematikan semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jadi sama halnya seperti tadi, mematikan keran yang tidak digunakan. Nah, kemudian mematikan televisi yang tidak ditonton, terus mematikan lampu ketika siang hari karena pada siang hari itu sudah ada matahari, jadi tidak perlu menggunakan lampu lagi. Nah, itu contoh dari menghemat energi. Nah, Ibu kan tadi sudah menjelaskan mengenai sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana cara menghemat sumber energi agar tetap terjaga kelestariannya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Sejauh mana kalian dapat memahami, kemudian mengerti apa yang tadi Ibu sampaikan kepada kalian. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu tadi sudah menyampaikan beberapa contoh dari sumber energi yang ada di lingkungan kita. Yang pertama itu sumber energi matahari. Contohnya tadi yaitu untuk mengeringkan pakaian, kemudian untuk membantu proses fotosintesis dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tadi sumber energi air. Contohnya digunakan untuk mandi dan minum. Selanjutnya yaitu yang terakhir sumber energi angin yang dapat membantu geraknya kincir angin. Nah, selain itu tadi Ibu juga sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara menghemat sumber energi air, matahari, dan juga angin serta sumber-sumber energi lain, yaitu salah satunya dengan mematikan peralatan elektronik yang sudah tidak dipakai atau tidak digunakan. Nah, mungkin ada yang mau bertanya atau kurang jelas dari materi yang tadi sudah Ibu sampaikan? Baik, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan beberapa PR untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu tutup dulu untuk pelajaran pada siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.